Baik, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 subtema 3. Sekarang kita melanjutkan materi kita dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu subtema 3 pembelajaran 3. Yang mana di situ ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita lanjutkan. Dan sebelumnya dulu, apakah hadir semua hari ini? Hadir. Ya, hadir. Oke, baik. Untuk lebih mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang sakit, Bapak absen ya. Hadir Ahmad Gula, Abdan Sorbu, Adin Putra Laya, Fes Putra Jai, Livin Putra Neta, Helena. Ya, semuanya hadir ya? Oke, kita bersyukur kepada Tuhan tidak ada yang sakit hari ini. Oke. Nah, kembali kita pada materi kita yang mana tujuan pembelajaran kita di sini ada 4. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia. Artinya kalian di sini menyebutkan apa saja itu keragaman yang ada di Indonesia kita ini, yang mana keragaman ekonomi. Nah, selanjutnya nomor 2, tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru. Nah, untuk lebih mendapatkan pengetahuan baru, silakan buka halaman 102. Berapa tadi? 109. Ya, 109 sampai pada materi 112. 112. Di situ ada berbagai keragaman atau aktivitas ekonomi. Ya. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Dan yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Dan keempat, aktivitas ekonomi di bidang perhutanan. Nah, untuk lebih memahami, ya, agar kalian lebih paham, baca teksnya, baca ceritanya. Bapak berikan waktu selama 2 menit. Ya. Setelah anda kalian memahaminya, mari kita melakukan ruang diskusi. Ya, ruang diskusi. Karena di sini ada 4 baris, mari kita bentuk 4 kelompok. Ya, yang pertama ini kelompok 1, dan yang kedua ini kelompok 2, dan barisan ini yang kelompok 3, dan barisan ini kelompok 4. Bagaimana? Bagaimana? Bisa kita melakukannya diskusi? Bisa. Oke. Tujuan pembelajaran ke 3. Di sini tujuan pembelajarannya siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini khusus, artinya khusus dalam negara kita. Ya, kita belajar ini dalam skop negara Republik Indonesia. Tentu di dalam satu negara ada berbagai macam keragaman ekonomi. Nah, nanti kita kupas bersama. Tujuan pembelajaran keempat yaitu siswa mampu menuliskan informasi penting. Ini informasi penting ini setelah kalian nanti memahami isi teks tersebut, maka kalian atau Bapak memberikan tugas supaya agar kalian agar informasi-informasi yang kalian dapatkan kalian buat dalam bentuk uraian, ya. Bagaimana? Paham sampai di situ? Oke, untuk lebih mendetail, mari baca teksnya. Bapak berikan waktu selama 2 menit. Silakan.
Oke, sudah? Sudah. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita bersama tadi, kita membuat diskusi, ya. Yang mana ini kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, agar lebih asik, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1, ya. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi ekonomi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Wilayah Indonesia meliputi wilayah daerah, daratan, dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mempunyai manfaat secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia sebagai negara penerus bangsa. Kamu hendaknya ikut berperan aktivitas dalam manfaat potensi alam secara bijak. Ya, kita sudah mendengarkan bersama bahwa keragaman Indonesia, ekonomi di Indonesia ini ada 3 jenis. Jadi yang pertama itu produksi, distribusi, dan apa? Konsumsi. Nah, kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 2, 1, silakan. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Ya, apa sajakah jenis aktivitas ekonomi di masyarakat? Adanya khusus di Indonesia. Nah, kepada kelompok 2, 1 menanggapi, silakan. Apa? Iya, kelompok 2. Berdiri, lagi yang pertama. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Ya, itulah tanggapan dari kelompok 1. Nah, yang pertama tadi kembali Bapak ulas, aktivitas ekonomi apa? Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Perhatikan halaman 109. Ya. Di situ ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, kalau kita bawakan dia di dalam lingkungan sekitar kita ini, apa saja itu aktivitas ekonomi? Pertama, seperti bertani, ya, bertanam bersawah, gitu kan, termasuk di bidang pertanian. Yang kedua, yaitu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di dalam atau di sekitar kita ini ada apa saja yang kita ternak di rumah? Ada? Ada apa? Ayam. Ya. Apa lagi? Anjing. Ya. Apa lagi? Bebek. Ya, itu salah satu termasuk ternak. Ya. Artinya dia tergolong dalam global ekonomi. Nah, kalau kita memelihara ayam, tentu bisa menghasilkan uang. Bisa kan? Bisa. Itu salah satu faktor pendorong ekonomi kita, khususnya di Indonesia ini. Nah, ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Apa ini aktivitas ekonomi di bidang perikanan? Seperti memancing di laut. Kalau kita mendapatkan ikan dari laut, apakah kita bisa menghasilkan uang? Bisa, karena melalui jual beli. Ya. Misalnya kita mendapatkan ikan banyak, ya, maka kita menjualnya di pasar dengan harga yang sangat maksimal. Tentu dengan kita sudah melakukan penjualan, maka kita diberikan uang. Nah, itu salah satu
faktor juga pendorong ekonomi. Selanjutnya itu di bagian aktivitas di bidang kehutanan. Di bidang kehutanan ini apa saja yang termasuk aktivitas ekonomi di sini? Yaitu menanam pohon. Nah, dengan menanam pohon, setelah pohon itu tumbuh besar, maka kita tebang. Ya, maka pohon itu pohon itu bisa menghasilkan kayu, maka seperti papan dan lain sebagainya yang termasuk pada bagian-bagian alat rumah. Tentu dalam membuat rumah maka membutuhkan kayu. Nah, kalau misalkan kita tidak ada kayu, apakah kita membeli atau tidak? Membeli, tentu kita harus membeli, ya, agar kita bisa melakukan seperti sekolah kita ini. Karena ini termasuk dalam milik pemerintah, maka pemerintah melakukan pembelian kayu kepada masyarakat sekitar sini. Yang artinya dibentuk sebuah gedung sekolah SDN. Itu saja tanggapan dari kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok 2 untuk menyampaikan diskusinya. Silakan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut: A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Ya, baik. Kalau kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya, jika ada kelompok 3 silakan. Apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Ya, apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? dibudidayakan masyarakat. Baik. Kelompok 2 silakan. Apa saja jenis hewan? Nah, ini apa? Nah, tahu tadi itu ada yang bilang. Ada yang mana gurih pun dipelihara masyarakat. Dipelihara oleh masyarakat. Ayo. Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Gimana? A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, dan burung, dan angsa. Ya. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Ya. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Ya, benar. Teman kita tadi telah membacakan hewan unggas. Apa saja itu hewan unggas tadi? Seperti apa tadi? Ayam, itik, burung. Nah, di rumah apakah kita memelihara hewan tersebut? Memelihara? Seperti ayam, kita melihara kan? Iya. Apalagi itik. Kita ada yang memelihara, ada juga yang tidak. Selanjutnya dia hewan kecil, yaitu termasuk kambing. Habis itu kelinci. Nah, itu termasuk bagian hewan kecil. Ya. Nah, itulah jenis-jenis hewan yang dibudidayakan atau yang dipelihara oleh masyarakat. Nah, tentu di dalam lingkungan kita juga ada hewan yang kita pelihara di rumah, seperti ayam. Maka ini salah satu jenis peternakan. Ya. Selanjutnya, baik kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kami persilakan kepada kami kelompok 3. Silakan. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Ya. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan Bakat Indah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim luasnya. Wilayah perairan penyimpanan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Di kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Ya. Baik. Kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya tentang aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Ya, orangnya sedikit supaya kita lebih lebih semangat ya kan? Ya, Pak. Oke.
karena kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya, kepada kelompok 4 diikutkan. Ya. Ada pertanyaan? Itu bentuk pertanyaan ya? Ya. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Ya, pertanyaannya apa? Coba diulang. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Bagaimana aktivitas perikanan budidaya? Iya. Sebelum menanggapi, kelompok 3 bisa. Ya. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di derajat darat atau di perairan payau. Budi dan daya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, atau mina padi, waduk, atau bendungan, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Ya. Kelompok 3 sudah membacakan bahwasanya dalam membudidayakan berupa jenis ikan. Nah, tentu di sekitar kita ini pasti sudah ada orang yang membudidayakan ikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, ikan apa saja itu? Seperti ikan lele. Nah, itu salah satu membudidayakan ikan. Ya, itu salah satu bagian dari perikanan. Baik, selanjutnya kelompok 4. Silakan. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya, hina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Ya, kelompok 4 telah membacakan hasil diskusinya. Dan sebelumnya tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Ya. Coba ulang pertanyaan tadi. Aktivitas ekonomi Juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? ya. Ya, silakan kelompok 4. Lestarinya hutan berdampaknya terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Ya, paru-paru dunia ini sangat menarik. Nah, kalau kita melakukan penebangan kayu di hutan, apa yang terjadi dalam hutan tersebut? Pasti hutan itu akan mengalami kegundulan. Nah, gundul itu artinya tanah yang sudah bersih atau tidak ada lagi rumput, tidak ada lagi kayu. Nah, suatu saat nanti kalau tidak ditanami pohon di hutan tersebut, pasti tanah itu akan mengalami longsor. Apalagi kalau dia dalam bentuk gunung. Ya. Nah, fungsi pohon ini akan menahan tanah dari longsoran. Misalnya ada hujan deras. Nah, ketika ada pohon, maka akar-akarnya itu akan bisa menjaga tanah tersebut supaya tidak terjadi longsoran. Nah, di sini tadi pertanyaan dari kelompok 1 mengatakan lestarinya aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Tentu di sini kita harus
melestarinya hutan itu dengan melakukan cara seperti tadi dikatakan oleh kelompok 4, yaitu menebang pohon dengan melakukan pilih. Ya, yang mana ketika kita melakukan menebang pohon, maka kita harus perlu perhatikan bahwa pohon ini sudah bisa ditebang atau pohon ini sudah mencakup umur yang sangat tua. Tentu di situ kita akan melakukan penebang. Nah, itu saja mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya itu keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, coba lihat halaman 113. Nah, di situ dia mengajak kita ayo membaca, yang mana memahami arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, keragaman dalam masyarakat Indonesia ini, kalau kita melihat dalam skop global, tentu ada banyak keragaman, seperti suku dan agama, ras, maka itu termasuk salah satu keragaman. Artinya berbagai ragam, berbagai macam. Ya. Itulah fungsinya atau maksudnya lambang negara kita. Di kenapa? Tetap satu. Itulah maksudnya. Artinya, meskipun di negara kita ini ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Konghucu, dan ada agama Buddha. Tentu dari berbagai banyak macam agama itu termasuk dalam etnis keragaman Indonesia. Nah, meskipun banyak agama, meskipun banyak suku yang berbeda, meskipun banyak adat istiadat yang sangat berbeda-beda itu, tentu kita harus memberi kesimpulan yaitu kita satu dalam negara Indonesia. Itulah fungsinya kita disimbolkan oleh nama negara Garuda, atau dimaksud Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan. Kita tetap satu dalam arti negara Republik Indonesia. Nah, baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, dan Bapak berikan tugas, lihat kembali halaman 12. Halaman kembali 12, di situ ada poin mengatakan tentang action dan tugas. Nah, sudah dilihat? Sudah dilihat halaman 12? Ya. Nah, di situ yang mengatakan atau mengajak kita dari teks keragaman ekonomi di Indonesia, di atas tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Nah, soalnya di depan ada tulisannya dalam bentuk peta pikiran. Artinya kalian buat dalam selebar kertas, tuliskan saja apa saja keragaman yang ada di negara kita ini. Artinya kita buat dulu dalam bentuk skop niastu. Ya. Artinya kalian cantumkan nanti di selebar kertas, kalian tulis, dan minggu depan kamu beriset. Ya, oke. Selanjutnya situ lakukan ini bersama teman sebangku. Nah, artinya kalian melakukannya ini saling menanyakan kepada teman atau berdiskusi, itu artinya. Itulah artinya fungsi diskusi. Artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah kita ke sekolah ini. Dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 5. Nah, dari kelas 1 dulu kita tidak tahu apa-apa, betul kan? Iya, Pak. Tidak bisa menulis, kita tidak bisa membaca, dan kita tidak bisa memahami apa itu huruf A dan huruf B. Nah, seketika kita sudah bersekolah di tingkat SD, apalagi kalau sudah sekolah sebelumnya di tingkat TK, nah, itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita masuk ke SD, maka dari kelas 1, kelas 5, dan kelas 6 sehingga lanjut lagi ke tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, dan minggu depan kita lanjutkan dan tugasnya diserahkan minggu depan. Selamat siang. Siap.